A estos hijos de puta que bajen el arma. Pars. Dime. ¿Sabes a qué me ha recordado siempre tu hijo? Medio millón. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Lucero. Diketahui kalau Lucero adalah anak dari pemimpin mafia. Di situ terlihat Lucero yang sedang mendatangi pabrik yang dulu pernah bekerja sama dengan ayahnya. Lucero sendiri ditemani tangan kanannya yang bernama Max. Di sana Max menunggu Lucero di lantai bawah. Sementara Lucero sendiri menemui pemilik pabrik itu di lantai atas. Di sana terjadi sedikit perdebatan hingga pada akhirnya setelah semuanya selesai, Max mengatakan kepada Lucero kalau ini adalah misinya yang terakhir. Dia akan fokus mengurus anak tercintanya di rumah dan akan berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Hermanito, toca derramar un poquito de sangre. Te quiero, hermano. Setelah Max pergi, ayah Lucero datang ke tempat itu. Di sana ayahnya marah kepada Lucero karena dia telah bertindak di luar batas. Diketahui kalau dulu Lucero pernah dikirim ayahnya ke Jepang untuk berlatih dan belajar tentang kedisiplinan. Namun di sana Lucero malah menjadi ketua geng Yakuza. Tak terima dengan ocehan ayahnya, Lucero pun menghabisi ayahnya itu. Beberapa hari kemudian, saat Max sedang bersama anaknya di rumah, dia mendengar suara gaduh di luar pintu. Dan tiba-tiba namun dia harus tertembak oleh tangan Lucero yang bernama Nito. Nito sendiri mendapat perintah dari Lucero untuk membunuh Max dan anaknya. Setelah itu Nito menghubungi Lucero dan mengatakan kalau tugasnya telah selesai. Beberapa tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Leo dan kekasihnya yang bernama Maya. Diketahui kalau Leo adalah seorang pria yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Oleh karena itu, dia pun menjual narkoboy untuk membantu keuangan keluarganya. Pada malam harinya saat mereka hendak pulang, mereka mendengar seseorang yang sedang berlatih di sebuah gedung tua. Diketahui kalau katanya ada orang yang selalu berlatih namun tidak pernah keluar dari tempat itu. Setibanya di rumah, seperti biasa Leo selalu memberikan sejumlah uang kepada ibunya. Dia juga memberikan sebuah kado kepada adiknya yang sedang berulang tahun. Namun keluarganya tidak ada yang tahu kalau Leo mendapat uang itu dari hasil menjual barang haram.
Beberapa waktu kemudian, Leo mendapat telepon dari bandarnya. Leo diminta untuk bertransaksi di luar wilayahnya. Setelah tugasnya selesai, Leo yang hendak pulang dihadang oleh 2 orang yang merupakan pemilik wilayah tersebut. Di sana Leo dihajar oleh 2 pria itu. Namun tiba-tiba Leo pun diselamatkan oleh pria misterius itu yang ternyata pria itu adalah Max. Ternyata Max selamat dari kejadian malam itu. Di sisi lain terlihat Nito yang sedang mencari seseorang. Di sana orang tersebut diminta berbicara dengan Lucero melalui panggilan video. Namun setelah itu beberapa hari kemudian terlihat Leo kembali ke tempat Max. Di sana Leo meminta diajarkan ilmu bela diri. Dengan imbalan, Leo akan mengajari Max cara bermain gitar yang benar. Max. Keesokan harinya, Leo kembali ditelepon oleh bandarnya. Dan dia diminta untuk kembali bertransaksi di luar wilayahnya. Namun karena tidak ingin kejadian kemarin terulang, Leo pun menutup teleponnya. Pada malam harinya, saat perjalanan pulang, Leo dihadang oleh bandarnya itu. Di sana Leo dihajar karena telah menolak perintah bandarnya itu. ¿Qué haces, tío? Me han dicho que te estás sacando un sol. Pagi harinya Max dikagetkan oleh kedatangan Maya yang mencari keberadaan Leo. Dikarenakan sejak kemarin malam Leo tidak dapat dihubungi. Maya pun meminta Max untuk membantu mencarinya. Singkat cerita, Max pun berhasil menemukan Leo di sebuah gereja dan mendapati tangan Leo yang terluka parah. Namun Leo berbohong kepada Max kalau luka di tangannya itu akibat mempertahankan uangnya yang dirampas oleh geng narkoboy. Kemudian Max meminta Leo untuk berobat saja ke rumah sakit. Namun Leo menolaknya karena tidak mempunyai biaya. Lalu Max menghubungi rekannya yang bernama Maria untuk membantu mengobati Leo. Diketahui kalau Maria adalah mantan anak buah Lucero sama seperti Max. Dan mereka sedang membangun rencana untuk membalaskan dendam kepada Lucero. Di sana Maria sempat marah kepada Max karena dengan adanya Leo, rencana mereka bisa saja berantakan. Namun pada akhirnya Maria pun tetap mengobati Leo. Pada malam harinya Max mendatangi bandarnya Leo dan inilah yang terjadi. Setelah dihajar Max, orang itu didatangi oleh Nito. Dan di sana dia menceritakan kalau orang yang dulu dibunuh Nito ternyata masih hidup. Nito pun yang mendengarnya hanya tersenyum kecil dan kemudian di sisi lain terlihat Max yang sedang mengantarkan Leo untuk pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, Leo mendapati keluarganya yang sudah tidak bernyawa. Dan ternyata Nito berada di sana. Lalu inilah yang terjadi. Singkat cerita, Max diobati oleh Maria.
Di sana Maria mengatakan kalau rencananya kini telah diketahui oleh Lucero. Dan sekarang akan sangat sulit bagi mereka untuk menghabisinya. Setelah Maria pergi, Max didatangi anak buah Lucero yang ingin membunuhnya. Setelah kejadian itu, Max mencari seorang pria di sebuah klub malam. Yang diketahui kalau pria tersebut adalah orang yang menyimpan uang milik Lucero. Di sana Max mendesaknya untuk memberitahu di mana uang tersebut disimpan. Dan keesokan harinya Max langsung merampas uang tersebut. Setelah kejadian itu, pria itu diinterogasi oleh Lucero. Dan Lucero menanyakan siapa pelakunya. Namun karena terlalu berbelit saat menjawab, Lucero pun langsung menghabisinya. Di sisi lain, Leo tidak sengaja mengetahui keberadaan Nito dan langsung pergi diam-diam untuk balas dendam sendirian. Maria yang mengetahui pun langsung menyusul Leo. Sementara Max sendiri bertemu dengan tangan Lucero yang lain. Di sana orang itu mengajak Max kalau Max sangat menyedihkan. Kemudian inilah yang terjadi. Max sempat kewalahan menghadapi orang itu. Namun pada akhirnya Max berhasil menghabisinya. Kemudian Max pergi ke markas Lucero dan menghabisi anak buahnya satu persatu. Sementara Lucero yang sudah tahu kehadiran Max, dia bersiap-siap untuk menghadapinya. Setelah Max datang, Lucero memberikan pedangnya untuk berduel sampai mati. Si no fuera por culpa del finito. Saat Max akan menghabisi Lucero, Nito datang dengan menyandra Maria. Nito mengancam akan membunuh Maria jika Max melawan. Namun saat Nito lengah, Maria berhasil melawan balik. Setelah berhasil membunuh Nito, Maria dan Max langsung menghajar Lucero dan membunuhnya. Di akhir film terlihat mereka bertiga di dalam mobil. Di sana Max mengangkat Leo sebagai keluarga barunya. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.